Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini kita akan merenungkan adorasi sebagai saat kita bersama Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa atas segala kebijaksanaannya. Kita mendengar sabda Tuhan ketika Tuhan Yesus bersyukur di dalam Injil Matius bab 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus bersyukur kepada Bapa karena kebijaksanaan Allah yang tak terpahami manusia, karena Allah justru menyatakan pewahyuan dirinya, kasih-Nya melalui Kristus bukan kepada orang-orang yang dianggap bijak, orang pandai, orang-orang yang dianggap tokoh, tetapi justru kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan kehebatan fisik, kepandaian, yang tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan kuasa, jabatan, pengaruh, prestasi, tetapi hanya mengandalkan Allah saja dalam hidupnya yang rapuh, kecil dan sederhana. Justru kepada mereka seperti inilah Allah Bapa menyatakan misteri kasih-Nya yang ditampakkan, dinyatakan melalui Yesus Kristus Putranya. Renungan ini mengajak kita untuk bersyukur pada kebijaksanaan Allah yang justru berbulak-balik dengan pikiran manusia. Orang biasa memuji dan membanggakan prestasi, kepandaian, mungkin juga kekayaan, kuasa dan pengaruh di masyarakat atau gereja, menjadi ketua ini, ketua itu. Tetapi justru Allah memilih orang-orang yang sederhana, yang tidak mengandalkan itu semua manusiawi tadi, tapi hanya mengandalkan kepada Allah sambil mengakui kerapuhan dan kekurangan, mengakui segala kerentanan dan kelemahannya. Bukan berarti orang cerdik pandai, orang hebat itu tidak mengalami Allah. Ini menyangkut spiritualitas, ini menyangkut batin, menyangkut hati yang secara mendasar itu menyerahkan hidupnya kepada Allah. Maka siapapun kita diundang untuk menjadi orang kecil ini, yakni memiliki kesederhanaan hati, memiliki rasa rendah hati dalam pengertian ini semua karena Tuhan. Semuanya demi Tuhan dan melulu demi kemuliaan-Nya. Bila kita mendapat rezeki, bila kita mendapat keberhasilan, bila kita mendapat macam-macam anugerah, kita kembalikan ini karena kebaikan Tuhan melalui banyak orang, bukan karena aku.
Semangat macam inilah yang diharapkan sesuai dengan syukur Tuhan Yesus tadi. Karena justru orang-orang yang sungguh menyadari kerapuan dan kelemahan dirinya dan meyakinkan diri hanya Allah semuanya ini yang membuat, maka kebijaksanaan Allah itu sungguh menjadi anugerah yang boleh kita alami, boleh kita terima. Kita perlu berdoa dalam adorasi ini sambil sujud dan menyembah. Ikut serta dalam syukur Tuhan Yesus kepada Bapa yang menyatakan dirinya justru kepada orang-orang yang lemah, orang kecil, orang miskin, pokoknya orang yang berhati sederhana, yang rendah hati, yang tidak macam-macam. Adorasi sering saya renungkan sebagai saat kita berlatih untuk menjadi sederhana. Kenapa? Karena adorasi itu doa yang begitu mudah. Asal kita hadir, asal kita ada di depan Tuhan Yesus. Yang lain-lain itu nomor 2. Apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan. Yang paling pokok kita sembah sujud, memuji menyembah Tuhan, meluhurkan Dia. Juga kalau hanya 1-2 kata, bahkan akhirnya kadang-kadang doa yang singkat tetapi merangkum untuk permohonan cuma mengatakan Tuhan kasihanilah kami. Sudah cukup sebenarnya. Maka kita beradorasi itu juga saat kita ingin menikmati kebijaksanaan Allah yang dinyatakan kepada orang-orang sederhana itu. Karena adorasi adalah saat kita secara sederhana juga tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan selain diri kita, waktu kita, hidup kita saat itu. Dan itu sangat berkenan bagi Allah. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita. Ambil bagian dalam syukur Kristus kepada Bapa yang menyatakan kebijaksanaannya justru kepada orang-orang lemah dan miskin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.